Kalau kita berbuat baik sama seseorang, kita berbuat baik pada siapapun juga, apalagi dengan tulus, ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Kita akan mendapatkan bantuan pertolongan dari siapapun juga, asalkan niatnya tulus dan ikhlas. Nah, ini yang terjadi sama klien kita. Ya pemirsa, seperti biasa kita akan membantu klien kita yang ingin mencari seseorang yang hilang dalam hidupnya. Nah, kali ini kita akan membantu seseorang pelapor namanya Rizka. Rizka ini pengen membantu anak dari tetangganya. Nah, kenapa kok dia peduli sama anak dari tetangganya? Pengen tahu lebih jelasnya, kita akan ketemu sama Rizka dan kita akan jemput dia di Terminal Pulau Gadung. Di perjalanan menuju ke Pulau Gadung ini kita melihat ada 2 orang perempuan di pinggir jalan. Ditarik-tarik badan, ditarik-tarik barangnya sama seseorang. Siapa ini? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa, Mas. Mbak kenapa tadi? Ini tasnya mau dijamret, Mas. Mau dijamret? Iya, Mas. Masa ada yang jambret di tempat beginian? Enggak, ini Mbak mau kemana? Saya mau mencari bapaknya ini, Mas. Mas Mandala ya? Iya, Mbak siapa? Oh, saya kenalin Ibu Rizka. Ibu Rizka? Iya, yang saya hubungin Mas Mandala itu loh. Yang buat cari bapaknya ini. Nah pas kita tanya apa tujuan dan maksudnya datang ke sini, ternyata 2 orang perempuan itu adalah Rizka dan Putri, klien kita. Kok bisa ada di dekat kantor? Bukannya kita janjiannya mau di daerah Pulau Gadung ya? Kok udah ada di sini? Ini jadi Mbak tujuannya emang ke kantor tadi itu? Iya, benar. Yaudah sekarang yuk ikut mobil saya aja. Sekarang kita ngobrol dalam mobil ya. Ya, sekarang kita jalan yuk. Kita ajak masuk ke dalam mobil dan di situ Ibu Rizka memperkenalkan diri. Jadi Ibu Rizka ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia tetanggaan sama yang namanya Putri ini. Putri ini adalah seorang anak perempuan umurnya kurang lebih 17 sampai 18 tahun. Dia ini mencari ayah kandungnya yang menghilang 1 bulan yang lalu. Tadinya tuh papanya suka kirim uang. Wow. Nah, sebulan ini papanya tuh nggak ada kabar, di telepon tidak bisa, HP-nya nggak aktif, Mas. Baru sebulan ini? Iya. Wow, Katanya ngomong terus? di Jakarta kerja dan kerjanya pun saya nggak tahu kerja apa nggak jelas. Tanya pun, Bapak mau kemana? Saya mau cari kerja di luar kota. Kerja apa, Pak? Nah, pokoknya kerja lah. Setiap bulan saya kirim uang buat anak-anak saya nitip. Ya sudah, saya urus anak-anaknya. Setiap bulan bapaknya kirim uang ke sini-sini kok gak ada kabar gitu. Sedangkan saya kesian gitu loh, Mas. Karena bapaknya gak pulang-pulang. Jadi saya udah anggap dia tuh kayak anak saya sendiri, Mas. Jadi saya mau ngebantu dia buat cari bapaknya. Jadi saya minta tolong sama Mas Mandala. Ya, tolong kami gitu buat cari bantu bapaknya. Jadi ternyata 3 bulan yang lalu ibunya Putri ini meninggal dunia. Waktu ibunya meninggal dunia, bapaknya ini stres, bapaknya ini shock, bapaknya merasa terpukul. Akhirnya bapaknya nekat untuk kerja ke Tangerang, mencari pekerjaan di sana. Nah, selama ditinggal sama papanya, Putri ini sama adik-adiknya makannya pakai uang siapa? Pakai uang saya dulu. Selama sebulan ini ya. Saya mah sudah nggak mikirin lah gitu ya. Penting papanya ada kabar aja gitu aja. Ini udah nggak ada kabar. Kasihan anak-anak. Kasihan adik-adiknya, ada yang masih paling kecil. Ya, jadi ibu sudah mencoba cari ke teman-temannya. Sudah, tapi nggak ada yang tahu, Mas. Selama ini dia dekat sama siapa? Teman-temannya dia ini. Saya juga kurang tahu, Mas. Kalau Putri biasanya bapaknya ini dekat sama siapa kok di kampungnya atau kok di Di telepon pernah cerita nggak pernah dekat sama siapa? Gitu. Enggak sih, paling sama temen-temen dulu yang kerjanya aja. Tapi itu kayaknya juga nggak terlalu dekat. Siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko. Nah Pak Joko ini udah Putri datang ke sana belum? Udah aku hubungin sih, tapi dia juga nggak tahu
udah lama juga nggak ketemu sama bapak. Dia juga nggak tahu ya? Oh, nggak tahu keberadaan bapak sekarang. Terakhir dia kerja di mana? Terakhir. Kulit proyek di kampus. Kulit proyek di Pasar Kemis. Tangerang. Di Pasar Kemis sih. Asal Kemis. Kamar Pasar Kemis itu kan banyak banget tuh proyek-proyek perumahan. Ada detailnya nggak pastinya gitu? Ada. Saya dikasih alamat sih sebelum bapak pergi ke Jakarta. Ada alamatnya. Ada. Coba kirim ke saya deh. Sebenarnya nanti aku juga share ke Iya. tim juga ya. Akhirnya Ibu Rizka ini ngasih petunjuk. Ya. Dia bilang kita coba aja datang ke kontrakannya Pak Marlis. Saya pernah dikasih alamat kontrakannya. Kita menuju ke kontrakannya. Setelah ini. Iya tuh kok, bener kok di situ. Asal. Aduh. Bener. Sampai di kontrakannya Pak Marlis, pas kita mendekatin kontrakannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki ribut di situ sama perempuan. Ibu, Sebentar Ibu, permisi. Ibu sebentar, Ibu. Ibu. Bu, permisi Bu. Ibu. Bu. Apa lagi sih? Ya permisi Bu, mohon maaf. Enggak, ini saya cuma mau nanya aja Ibu. Ya, maaf ini rumahnya Pak Marli bukan? Oh, bukan, di rumah saya. Kaget Ibu ini. Itu ternyata bukan rumahnya Pak Marlis, itu kontrakannya Pak Marlis. Pak Marlis dulu itu kontrak di sana, bukan kontrak, malah numpang katanya. Jadi kita cuma mau tanya, kita mau ketemu sama Pak Marli, katanya alamatnya sudah di sini. Kamar yang mana ya? Ada Oh iya, ada Ibu. Ini Bu. Oh, Pak Marli ini. Iya. Tahu Bu? Dia pernah kesini sebulan yang lalu, mau ngontrak di sini cuma 1 minggu. Terus kemana lagi Bu? Lupa saya. Dia sama temennya Pak Agus. Kemana Bus? Kalau nggak salah dia tinggal di Cikokol, Pak. Coba aja tanya. Oh. Tinggal di Joko. Iya, orang Jadi Cikokol. pernah kontrak di sini, Dia pernah tinggal di sini. cuma sebulan aja. Enggak, 1 minggu. Numpang doang. Numpang? Numpang di tempat di siapa? Dia tempat saya di kontrakan ini. Nggak bayar. Kok bisa? Dia namanya orang begitu. Orang begitu? Maksudnya Dia orang kurang baik lah, sama kayak suami saya. Hah? Kurang baik. Kerjanya anak istri nggak diurus. Ternyata ibu itu bilang bahwa gara-gara Pak Marlis, suami saya jadi nggak karuan, suka minuman, suka men, dan yang lain sebagainya. Pokoknya negatif semuanya. Dan gue nanya di situ, tadi yang ribut sama ibu itu adalah siapa ibu? Yaitu suami saya, Pak Agus namanya. Dia ini deket sama Pak Marlis. Begitu dia nyebutkan nama Pak Agus, berarti dia deket dong sama Pak Marlis. Tadi suami ibu namanya siapa? Nggak tahu lah. Loh, ibu udah lupa nama suaminya? Saya lagi ngedon jadinya malas nyebut namanya. Oh ya, maaf ibu ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Cuman kita mau tanya tentang Pak Marli ini. Kalau suami ibu temannya Pak Marli, harusnya kita bisa minta tolong sama suami ibu aja. Suami ibu kemana sekarang? Tuh, barusan pergi ke sana. Kemana ibu? Loh, ke sana ke Cikokol kali. Ke Cikokol juga? Bagus. Hah? Iya kali. Barusan ini? Iya. Yaudah kejar aja, bu ya sebentar. Sebentar. Lihat suaminya tadi nggak? Hah? Mana tadi suaminya? Hah? Nggak ada ya? Mau kemana? Tadi pakai baju apa ya? Nggak ada ya? Coba di sini. Di sini. Mana ini? Hah?
Kok nggak ada? Mana sih? Tadi itu temennya Pak Marli. Iya, harusnya dikenal dong, temen deket ini. Buru-buru kita kejar di situ, gue pikir nggak jauh, ternyata gue sampai di jalan raya, aku Uber ke jalan besar, nggak ada. Hilang orang ini. Tanya-tanya orang yang Pak Marli. Pakai Pak, baju. lihat orang pakai bawa tas nggak? Potas pakai baju biru doker. Oh, iya. Jalan tadi lari, dah. Cowok. Lari, Pak. Udah tua gitu Lari, lumayan. Makasih ya, Pak. Aduh, kok lari kemana? Kemana ya? Dia tuh tadi temannya Pak Marli, harusnya dia tahu. Kita bisa tanya sama dia. Iya. Temennya bapak kamu. Kesempatan pada Putri. Mana ya? Harus ketemu nih. Cepet banget ya, naik ojek jangan-jangan. Bisa jadi. Terus gimana Mas Mandala? Hah? Iya. Kemana lagi? Kita harus kejar nih, Kak. Tadi dia bilang masih Cikokol ya? Ya, nggak ada di sini. Hah? Ayo, Kak, kita kesana, Kak, ke Cikokol, Kak, please. Kamu tahu alamatnya tadi? Cikol berapa tadi? Cikokol mana nggak? Tadi dia cikol berapa tadi? Udah ada kasih alamatnya kan? Udah langsung ke mobil aja. Ayo, Kak, ayo, Kak. Mobil aja ya. Iya, akhirnya kita cari di jalan raya. Di sudut-sudut gang kita cari, kita nanya sama orang di sana. Nggak ada ternyata Pak Agus ini. Dia udah ngilang, udah cepet banget kaburnya. Jadi kita cuma dapat informasi dari istrinya tadi adalah rumah di daerah Cikoko. Coba, Cikoko, coba aja datang ke sana. Itu rumahnya dia. Ya udah buru-buru kita ke Cikoko, ke rumahnya Pak Agus. Nah pas sampai di Cikoko, ini sih. Si Mbak. Siapa ya? Maaf Pak, ini rumahnya Pak Agus. Kalian mendingan pergi aja deh. Enggak, ini saya mau tanya dulu Pak. Pas kita nanya, ini tampangnya udah nggak enak, udah kaku mukanya ini. Mukanya udah kaku, udah kayak banyak beban dalam hidupnya. Kita tanya masalah Pak Agus, dia jawabnya datar-datar aja gitu. Emang kenapa cari Pak Agus? Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini bawa kamera? Uangnya ada Mbak. Bagusnya nggak ada. Ini tapi benar rumahnya Pak Agus? Iya benar. Iya. Jadi Mbak ini siapa? Saya mantan istrinya Agus. Kenapa ya? Kita jelasin badan di situ kita udah jelasin kita mau ketemu Pak Agus, ada sesuatu yang penting mau kita bicarakan. Dia malah balik nanya ada apa, ada perlu apa? Ya udah kita jelasin di sini. Ini anaknya Pak Marlis, ya temennya Pak Agus pengen ketemu sama Pak Marlisnya kan Pak Agus ini temenan. Nah pas gue sebut namanya Pak Marlis, ribut ngamuk nih perempuan ini. Bisa ya ngobrol sebentar bisa nggak Pak? Nggak, kalian pergi aja. Ya kita mau Mendingan kalian pergi aja. kita mau ngomong baik-baik. Enggak, Pak. mendingan kalian pergi semuanya. Pergi. Ini kamera apa? Mbak, Iya. Pergi nggak? Nggak, pergi. Kalian semua pergi. Ya gini loh Mbak, ini ada sesuatu yang penting yang mau saya Nggak, omongin. pergi. Pergi. Mbak ini kan mantan Nggak pergi, istrinya. kalian semua pergi. Ya waktu kita tanya ibu ini siapanya Pak Agus. Dan dia bilang dia adalah mantan istrinya. Dia mantan istrinya Pak Agus. Iya gara-gara Pak Marlis itu saya dicerai. Saya ribut sama suami saya Pak Agus ini. Berarti istrinya ada dua dong ini. Karena dia habis dicerai, habis ribut ya. Udah menjadi mantannya, makanya mukanya begitu. Tampangnya udah gak enak banget. Gak ramah sama sekali. Ya, Ya, Mbak, Mbak, tunggu dulu, sabar Mbak. dulu Mbak, ini gak usah emosi. Kenapa sih Mbak? Ini kan saya mau ngomong baik-baik. Nggak, mendingan semua pergi ya. Ini kamera semua. Pergi nggak? Ya sebentar aja Mbak, nggak cuma sebentar aja. Ada sesuatu Mbak yang kita mau ngomongin sama Pak Agus ya. Pak Agusnya ada? Nggak ada Pak Agusnya. Sekarang Pak Agus tinggal di mana? Kalau mau cari dia, di kebun nanas. Mau ngapain di sana? Mbak ini kok bisa cerai sama Pak Agus kenapa? Mendingan kalian pergi aja deh, bener. Mbak Pergi sebentar aja. aja kita mau ngomong sebentar dulu Nggak, Mbak. bener, pergi aja, bener. Pergi aja, bener, pergi aja. Bener. Mbak, sebentar aja bisa Nggak, nggak? pergi semuanya pergi. Ini kamera pergi, bener semua pergi. Nggak, kita Tolong ngomongin bisa, masalah. saya cuma pengen tahu bapak saya di mana, Ibu. Gitu loh Mbak, gini loh Mbak. Ini tuh kita mau nanya masa Pak Marlis. Katanya Pak Marlis kan temannya Pak Agus. Iya, iya bener memang. Gara-gara dia, saya cerai sama laki saya, tau nggak? Ini gara-gara Pak Marlis, Mbak.
Bapak saya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Ibu tuh kalau ngomong dikontrol loh, Bu. Sebentar. Bapak saya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Dijaga kalau ngomong. Gara-gara lu tahu Saya nggak terima bapak saya digituin. suami gue jadi nggak bener, jadi main. Bapak saya tuh orang baik-baik, Ibu. Ibu gak usah dorong-dorong, ibu kan ngomong baik bisa. Dia ini kan anaknya nggak tahu apa-apa loh ibu. Dia juga nyariin bapaknya, Pak Marlis. Dia cuma nyariin bapaknya ibu. Gara-gara beban saya cerai sama suami saya. Bapak saya nggak kayak gitu, Bu. Pak Marlis tidak seperti itu, Ibu. Coba awal mulai seperti apa cerita kita ngobrol dulu. Coba ngobrol dulu. Kan mau ngobrol, ibu kok kayak bolak-balik kayak orang bingung kenapa sih, Bu? Ayo dong, Ibu kayak orang bingung kenapa? Bu, sebentar aja. Udah pergi. Iya, sih semua kan. Kita perlu jelasin Semua pergi baik-baik itu. Kita juga ngerti kalau kayak gini kita nggak paham, Ibu. Sebentar aja, ya. Sebentar aja. Ibu 2 menit. Ibu kasih kita 2 menit. Ibu tolong. Bu. Dong. Ibu, buka dong. Saya kan mau tahu ayah saya di mana, Ibu. Bu. Ibu. Ibu, buka, Bu. Saya mau tahu ayah saya dong ada di mana, Bu. Bu, Ibu. 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 Bu. Ibu. Bu. Gimana dong Mas Mandala? Ya nggak bisa dapat apa-apa kita. Tapi saya mau ketemu bapak saya. Ya kita ini kan lagi berusaha juga. Saya kan dia sakit hati, suaminya nyerahin dia gara-gara Bapak kamu katanya. Tapi bapak saya tuh nggak kayak gitu, Kak. nggak bapak kamu emang suka judi. Enggak. Dia nggak kayak gitu, dia orang baik-baik. Berusaha kita kasih pengertian baik-baik, kita ketok lagi, kita minta tolong supaya dijelaskan apa yang terjadi di sini karena kita nggak paham sama sekali. Gak lama kemudian keluar seorang ibu-ibu tua, dia sambil merangkul perempuan tadi.